Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Saudara, ada shalom. Sekali lagi ada sukacita, ada shalom Tiberias. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari indah ini, kami menginformasikan ada beberapa protokol kesehatan selalu kami informasikan. Kami informasikan saudara yang hadir di tempat ini Tiberias Kelapa Gading Nias wajib menggunakan masker, tidak diperkenankan untuk dilepas atau ditaruh di bawah hidung. Mulut dan hidung harus sama-sama tertutup saudara. Dan juga kami informasikan untuk selalu menjaga kebersihan ruangan ibadah. Demikian beberapa protokol kesehatan selalu kami informasikan bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita sebentar memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kita mengucap syukur buat berkatnya, buat kasihnya, buat pengorbanannya di atas kayu salib bagi setiap kita. Dia Allah sendiri datang ke dunia menjadi manusia bagi setiap kita, memberikan nyawanya bagi setiap kita. Kita mengucap syukur, tundukkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Kesempatan pagi hari indah ini, kami boleh berkumpul. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama-Mu Yesus. Kami mengucap syukur buat karya salib-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, karya-Mu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Kami membawa sembahan syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu. Biar setiap sembahan syukur kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan yang hadir. Ya Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Tempat-tempat ini menjadi lembah pujian penyembahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sempurna nyata di dalam hidup kami. Kalau juga sebentar umat Tuhan di tempat ini, kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Suci kuduskan layakan setiap kami. Kami mau raih kuasa-Mu, kami raih mujizat-Mu. Dalam janji firman-Mu kami yang punya minyak anggur kami tidak akan pernah dirusakkan. Hamba-Mu terkasih gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Yesia Pariyaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Tuhan Yesus berkati membawakan kebenaran firman seturut dengan kehendak-Mu. Bapak Pendeta Elvis Sirait juga Tuhan Yesus berkati membawakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau sembah, kami muliakan nama. Kami mau tabiskan ibadah kami. Awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Umat Tuhan, pinci mata Tuhan, siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dengan segenap hati kita datang sama Tuhan Tiberias, mengucap syukur Tuhan. Kau ajaib, perbuatan tangan-Mu ajaib dalam hidup kami. Ayo mau sembah Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Mari jemaat Tuhan Tiberias, angkat suara kita untuk Tuhan. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.
pujian kami. Mari panggil dia Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Oh Tuhan, dia angkatku jadi anak-Nya. Benar Tuhan Yesus, beri damai di dalam hidup. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya. Sama-sama angkat tangan kita buat Tuhan. Angkat suaramu. Oh, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh Yesus, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Pujian sembah kami Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari musik memuji Tuhan, kita mau sembah dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Di tempat ini nama-Mu Tuhan dipermuliakan, ditinggikan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, jemaat Tuhan Tiberias. Dengan imanmu datang sama Tuhan, angkat tangan kita buat Tuhan. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia, haleluya, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, sambil kita bangkit berdiri, Tiberias dengan iman. Oh, bagi dia kami sembah Engkau Tuhan. Hormat syukur kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita memberikan kemuliaan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Oh, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih lagi angkat tangan kita dua-dua buat Tuhan. Oh, bagi Yesus segala pujian, hormat serta
Engkau hadir di dunia ini bagi setiap kami. Amin. Hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Haleluya, selamanya bagimu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Dari setiap pribadi yang hadir pada pagi hari kita sembah dengan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, 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 Jesus. Kami muliakan Engkau. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih oh Yesus. Glory, glory banget. Glory, glory banget. Glory, glory banget. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang layak terima pujian kami. Glory bagi segalanya. Terima kasih. Aku sembah Engkau, aku muliakan namamu Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu dalam hidup kami. Kau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia, akan setiap kami. Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus. Barang siapa percaya padanya tidak akan pernah binasa, mereka memperoleh hidup yang kekal. Oh, janji firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Kau telah datang ke dunia bagi setiap kami. Kau mati di atas kayu salib bagi setiap kami. Apakah kami balas kasih-Mu kecuali kami hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami hidup menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia, Kau agung. Salib-Mu. Terima kasih Yesus. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Jemaat Tuhan diberi sangat suara kita buat Tuhan. Karena kita Dia menderita, karena kita. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat karunia-Mu dalam hidup kami Yesus. Amin. Diselamatkan dari hukuman. Lebih lagi gereja Tuhan. Wow. Karena kita karena kita
dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Mari lebih lagi, lebih lagi. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman negara. Mari kita berikan kemuliaan kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan. Karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman dosa. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Mari jemaat Tuhan saja Tiberia sangat suaramu. Karena kita, benar tuh. Terima kasih buat karya salibmu di dalam hidup kami. Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan. Sebentar kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu memberkati setiap kami Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan imanmu untuk Tuhan Yesus. Karena kita, dengan kasih Kristus kami mengundang Kepala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji memimpin dalam firman Tuhan dan Jumat Agung. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Beri tepuk tangan yang paling meriah buatmu. Mari kita berdoa. Hari ini kami berkumpul menang kasih-Mu tanpa Engkau rela bertombak tertikam di atas kayu salib untuk menebus dosa kami dan bagian keluarga kami, agar kami semua jadi warga surga. Engkau datang ke dunia menjanjikan kami semua akan masuk kerajaan surga. Kami serahkan siapapun yang hadir ibadah ini juga online di rumah, menyerahkan mereka sebagai warga surga, agar mereka semua disucikan, diampuni, agar mereka menjadi warga surga. Agar mereka semua diampuni, diselamatkan, agar mereka semua warga juga diberkati. Engkau nebus bukan saja nebus dosa kami yang benar kami, tapi juga menjanjikan lepaskan dari kutuk penderitaan dan kutuk sakit dan segala penyakit. Maka kami serahkan siapa ini agar mereka termeterai di surga sebagai warga surga, dan warga mereka di acara orang di rumah suami diberkati, melupakan masa lalu. Mereka saling mengampuni, saling kasih sayang setia selamanya. Agar keluarga mereka diberkati, punya rumah di bumi, rumah di surga. Doakan mereka semua bebas virus corona, bebas sakit dan mereka agar termeterai, agar diundang pesta di surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi hari ini kita merayakan
kasih Tuhan tanpa batas yang nebus dosa kita tuh. Jadi zaman dulu hukum Taurat itu, kalau orang dihukum mati ditombak ditikam, hukum Taurat artinya harus dilakukan. So. Maka Tuhan terpaksa melakukan hukum Taurat yang mengatakan orang dihukum mati disalibkan, ditombak ditikam. Zaman perjanjian yang baru tergantung iman Anda. Iman kita kepada Yesus selamatkan, tapi juga iman tanpa Anda tidak hidup suci yang nggak bisa. Iman disertai hidup yang kudus, hidup suci. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Maka kita baca di sini yaitu di Galatia di Ulangan 21 yang katakan apa? Orang dihukum mati, ditombak, ditikam, disalibkan. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Demikian firman Tuhan. Dari Tuhan kita menjadi terkutuk disalibkan. So. Dari jaga lagi zaman dulu. So. Orang dihukum mati disalibkan, ditombak, ditikam, disalibkan. Maka hukum Tuhan yang mengatakan harus dilakukan bukan imam. Zaman sekarang tergantung iman. Kita harus punya iman pada Yesus Mesias, Juru Selamat kita yang nebus dosa nasa, agar Anda dan saya menjadi warga surga. Maka mari kita juga berjuang untuk jadi warga surga. Tuhan datang ke dunia, nebus dosa kita, agar kita menjadi warga surga, agar kita disucikan. Maka itulah kalau kita zaman dosa, kita bersyukur pada Tuhan Yesus yang telah memenuhi hukum Taurat. Sekali lagi, hukum Taurat dipenuhi, dijalankan. Maka Tuhan terpaksa ke dunia, ditombak tiang untuk apa? Yang percaya kepadanya akan diselamatkan menjadi warga surga. So, sekali lagi, hukum Taurat itu dilakukan dalam perjanjian yang baru, tergantung iman. Maka kita baca di sini 3 ayat 3. Kita baca di 3. So, bagaimana kalau hukum Taurat harus dilakukan? Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Demikian firman Tuhan. Jadi, hukum nyatakan kalau hukum harus dilakukan, so, dilakukan. Jadi, teorinya so, orang dihukum mati, diseksa, ditombak, ditikam, disalibkan. So. Maka Tuhan kita Yesus ke dunia menjadi juru selamat kita, disalibkan, ditombak, ditikam untuk menggantikan kita. Jadi kita tidak punya lagi tubuh kita, maka kita jaga hidup kita. Kita ini milik Tuhan, jaga. Maka ibadah yang saat ini kita nyerahkan tubuh kita, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Maka jangan sia-siakan Anda di dunia. Jaga yang suci, jaga tubuh Anda. Anda kalau dosa, salah, tidak bisa jaga hidupmu, Anda tidak bisa ke surga. Tuhan bayar Anda mahal. Ditombak, numpahkan darah, gantikan tubuhmu agar tubuhmu mulia, agar bangkit hari kiamat masuk surga. So. Maka itulah kalau saya dari Tuhan, kubur pun pakai minyak untuk bangkit. So. Agar Anda bangkit menjadi memperoleh Yesus. Maka Tuhan datang ke dunia sebagai juru selamat kita. Yaitu apa? Agar Anda dan saya dibangkit hari kiamat menjadi warga kerajaan surga. Dari Tuhan itu Mesias kita datang ke dunia, nebus dosa kita, tapi juga hari kiamat datang kembali. Maka kita baca di sini Yohanes 11, 25, 27.
yang nyatakan apa? Yesus itu Mesias, Juru Selamat kita, yang nebus dosa kita. Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Jadi, Yesus itu Juru Selamat kita, digambarkan sebagai Mesias, yaitu datang ke dunia menggantikan kita. Jadi kita tidak punya lagi, kita jaga tubuh kita. Tubuh kita ditebus, digantikan Tuhan, agar Anda tidak ngelemot, Anda agar masuk surga. Karena maka jaga tubuh dunia, Tuhan akan datang kembali, nebus. Bukan nebus tapi mengangkat kita kembali, agar Anda dan saya ke surga. Maka perjuangan kita, yaitu melakukan apa? Yaitu kita tanggapi kasih Tuhan yang tanpa kita tanggapi. Tuhan mengasihi kita tanpa batas, maka Anda pun dituntut setia. Saya mati setia. Ada Tuhan setia, Tuhan jaga tubuh kita, tubuh yang suci kudus. Firman Tuhan tanpa kudusan tidak seorang pun melihat Allah. Maka itulah kalau akhir zaman juga kita dituntut hidup kita. Apa kita hidup yang baik, hidup sih? Saya punya perintah langsung dari surga. Nyuruhkan Anda ingin ke surga, cuci pikiranmu, perkataanmu, kita harus betul jaga yang suci, kudus. Juga tubuh kita harus suci, kudus. Kalau Anda ingin dibangkitkan hari kiamat, juga tubuhmu jaga. Anda jangan cemarkan tubuh, jangan dosa salah. Kalau Anda dosa salah, Anda dosa banyak dosa, Anda tidak bisa bangkit hari kiamat, akan tinggal di bumi, menyatukan bumi. Bumi nanti menjadi neraka. Maka Anda dan saya harus berjuang betul untuk nyambut second coming, nyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Maka Tuhan datang lagi nanti untuk apa? Jemput kita yang warga surga. Jadi kalau Anda tidak warga surga, Anda tidak bisa bangkit hari kiamat. Karena jadi warga surga dituntut sekali lagi, Anda suci segala hidupmu waktu di bumi ini. Maka kita baca di sini, yaitu di Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan datang ke dunia, yang percaya kepadanya dimeteraikan sebagai warga surga. Tuhan yang datang warga surga, Anda punya kuasa, hidup penuh kuasa, akan bangkit dari kiamat, masuk surga. Bukan saya kuasa di dunia, tapi suatu saat Anda masuk alam roh, maka juga Anda kuasa atas setan. Kalau Tuhan ngajar saya detail bahwa kalau kita masuk alam roh, ada banyak setan juga ada malaikat. Maka kalau Anda hidup yang suci, artinya Anda warga surga. Jadi kalau Anda dikatakan apa? Tuhan datang kembali untuk menerangkan daftar Anda sebagai warga surga. Tapi kalau Anda banyak dosa, salah, Anda nggak bisa jadi warga, dicoret. Walaupun nama saya ibu di surga, termasuk surga, kalau saya dosa dicoret, nggak bisa sembarang. Misalkan saya sampai zina, cabul, tidak melihara hidup, saya kan dicoret nama saya. Kenapa? Tuhan untuk apa? Agar kita jaga yang suci. Tanpa kesucian, Anda tidak bisa ke surga. Karena berbagai orang suci hatinya akan melihatlah, maka jaga hidupmu. Anda, Alkitab mengatakan seumur itu di Mazmur
90 katakan apa so? Umur manusia itu tua 70-80 tahun so. Artinya apa? Kalau sering saya sampaikan Pak, Anda umur 50-60 tahun sudah jaga hidupmu. Karena hanya dekat itu umur 70 tahun. Maaf kalau saya katakan Anda, ada orang berkata, kalau Anda umur 60 tahun jaga hidupmu, setiap saat Anda bisa dicabut karena Alkitab mengatakan zaman akhir ini umur kita 70 lalu hanya apa Anda jaga-jaga. Anda lewat 60 tahun betul-betul lupakan yang lalu, lupakan dosa, gak berbuat dosa, gak bersalah. Karena kalau sama dosa Anda bukan warga surga. Dan sekali lagi Tuhan perintahkan saya yang mengatakan pada saya, kalau ada roh mau keluar, ada dua pasukan, pasukan malaikat dan setan iblis, maka malaikat jemput yang warga surga, yang terhadap surga. Tapi kalau Anda tidak warga surga, setan nyambut diinjuk, disiksa. Maka Tuhan beritakan saya, dikasih penglihatan itu harus sampaikan pada Anda, bahwa kalau Anda berjuang menjadi warga surga, berbakal Anda warga surga, Tuhan mengatakan Anda mana kata setan. Dari perjuangan kita ini apa? Harga kita termeterai di warga surga. Karena mereka dunia tahu siapa warga surga. Yang warga surga jemput dari saya pernah punya pengalaman juga, yaitu mereka jemput saya. Saya lihat teman seorang kaya raya orang terkenal. Maka di sambut setan banyak sih. Kalau malaikat ada cukup satu malaikat yang jemput. Tapi kalau orang dosa yang nyambut setan keroyokan diinjak, ditendang, digigit, dilepaskan, ditangkap lagi sampai saya kalau ingat saya selalu nangis seorang tiba setan ke lubang. Waktu masuk lubang neraka orang itu teriak meraung karena apa? Melihat api neraka, maka dijebloskan ke neraka oleh setan, dimain-mainkan. Jadi Anda berjuang waktu Dewi, jangan kalah sama setan. Lagi dia roh setan berkuasa seorang dosa. Setan itu tidak kuasa. Anda warga surga, setan takut pada Anda. Tuhan ngasih perhatian pada saya untuk disampaikan pada Anda. Tuhan katakan apa yang saya lihat sampaikan, apa yang saya dengar sampaikan. Maka malaikat mengatakan dia tugasnya ngomong sama saya, tugasnya cuma jemput yang warga surga, gak jemput orang yang dosa. Mereka tahu siapa yang termeterai di surga. Maka sekali lagi, mari kita berjuang untuk jadi warga surga. Anda dan saya akan masuk surga. Tuhan nebus kita sangat mahal. Jangan sia-siakan kasih Tuhan, jangan sia-siakan kepulauan Tuhan. Maka Anda keluarga suami istri betul saling ampun yang setia. Keluarga kamu ada berkumpul 2-3 orang kumpul. Tuhan mengatakan dikabul-duanya. Saya pun Anda bahwa saya juga berkumpul dengan ibu saya minta ke surga. Tuhan kabulkan ke surga. Maka kita sekarang baca di Lukas 22 di mana Tuhan mencari orang yang setia. Maka Petrus pernah nyangkal 4 kali, bukan 3 kali. Lukas 22 ayat 5 sampai 62. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia. Sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya,
Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus katakan, sebelum ayam berkokok, kamu nyangkal 3 kali. Sekali lagi, Tuhan berkuasa atas mana seorang tahu. Di dunia enggak bisa, kalau dia bukan Allah, so, bisa mengatakan sebelum ayam berkokok, kamu nyangkal 3 kali. So. Saya tambahkan nih, yang keempat ada. So. Maka Anda perhatikan Tuhan saja berkuasa atas ayam. So. Artinya betapa kekuasaan Tuhan. So. Bahkan waktu salibkan, yang di mana ada gempa bumi, artinya berkuasa atas dunia, isi dunia. Maka sekali lagi, saya pernah dengar suara Tuhan. So. Zaman akhir, so. Tuhan tidak mencari orang yang tidak setia, berkhianat, yang curi, Yudas. Tuhan pernah ajar saya, zaman akhir tidak cari orang seperti Yudas, yang berkhianat, yang tidak jujur. Maka mari itu kita harus jaga hidup yang jujur. Maka di Tibet sudah dikenal orang, kalau saya dengar, kalau Anda ke bank kadang-kadang ketemu orang Tibet, so. Karena di Tibet setelah hidup jujur, maka banyak orang Tibet kerja di bank. Kenapa? Karena mereka tahu kalau saya nyerukan kejujuran. Orang harus jujur. Maka sekali lagi Tuhan ingatkan kita jangan seperti Yudas yang berkhianat, yang tidak jujur. Saya pun diberi Tuhan karena kejujuran. Saya diberi Tuhan karena aku cari kamu seorang jujur. Zaman akhir aku seorang jujur. Seperti saya, agar saya berani khotbah dulu. Kalau dulu ada orang jujur lebih dari 1 orang jujur. 1 dari mana nggak boleh khotbah. Saya berani ngomong dulu. Kalau di dunia ada 1 orang saja jujur lebih dari saya harus turun dari harta, tidak boleh khotbah. Maka Tuhan pilih saya karena kamu seorang jujur. Dari pertamanya kejujuran itu, maka Yudas akhirnya digantung setan, mati. Maka Petrus jangkal 3 kali sebelum berkokok. Maka dia waktu yang ketiga dia tidak setia. Maka dengar ayam kekok, dia menangis. Dia ingat dia bisa lupa. Petrus bisa lupa. Apa diingatkan supaya sebelum kekok kamu nyangkal 3 kali. Tapi saya tambahkan 1 hal. Saya banyak buku kisah para rasul-rasul, sejarah rasul, bahkan sejarah Kristen. Maka waktu Petrus ke rumah, orang ditangkap dipenggal kepalanya. Maka kalau bola termasukkan apa? Orang Kristen jauh dulu ada Yesus dipotong kepala jadi bola di lapangan. Nero yang ngasihkan orang Kristen ditangkap di penggal kepalanya jadi bola di lapangan olahraga. Maka Petrus juga mau ditangkap, dia lari, dia takut lari. Maka waktu lari keluar dari rumah, Tuhan sempat di tengah jalan. Petrus tiba-tiba bertanya, Tuhan hendak kemana? Dia yang bertanya, Tuhan hendak kemana? Maka saya baca kisah Petrus. Tuhan jawab pada Petrus, hari ini aku akan nebus kamu. Dia akan ke rumah menggantikan kamu. Jadi 1 kali Tuhan katakan, aku hari ini ke rumah gantikan kamu. Maka akhirnya Petrus kembali lari ke rumah dan disalibkan. Dia merasa galak, disalibkan, minta kepala di bawah. Akhirnya Petrus disalibkan dengan kepala di bawah. Kan dia bilang, aku tidak layak kalau Tuhanku disalibkan di atas kepalanya. Aku harus di bawah kepalanya. Maka Petrus lagi, 4 kali dia tidak setia. Maka zaman kita mendapat setia. Karena kita ini harus setia pada Tuhan. Kenapa? Karena ini zaman akhir banyak kesusahan. Karena kita mengatakan apa? Zaman akhir banyak masalah. Tapi apapun Anda pegang, saya percaya Anda menang saat perkara pantas berguna. Sekali lagi Anda menang setia sampai mati. Jangan sampai zaman Anda kekurangan, maka sampai Anda murtad, Anda ditawari direktur,
Anda tinggalkan Yesus jangan, karena ada saya kenal seorang itu direktur, dia ngaku nggak Kristen, jadi direktur, memang jadi direktur dari perusahaan besar, tapi apa artinya? Kalau Yesus yang punya surga, kalau nolak Yesus artinya nolak sebagai warga kerajaan surga. Jadi Tuhan katakan, apa guna kamu dunia isinya? Isi dunia, nggak harganya itu, satunya mah lebih berharga daripada Yesus. Banget yang berikan ucapan Tuhan Yesus. Apa gunanya kamu selamat? Apa gunanya kamu bilang nyamuk? Kalau Anda kehilangan nyamuk, kehilangan apa gunanya? Punya dunia dan isinya. Maka sekarang kita baca di sini di Lukas, Yohanes 19 1-6. Yohanes 19 ayat 1-6. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Dan ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya." Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan kita di mahkota itu, harga Anda jadi putra kerajaan surga, hanya dibayar mahal dengan mahkota itu untuk kita. Maka saya dengar suara Tuhan sendiri, waktu saya 30 tahun yang melayani, saya Tuhan nampak dia 30 tahun lebih melayani, minta masukan, saya minta masukan, karena sudah melayani 30 tahun. Minta izin Tuhan, izinkan saya pensiun. Saudara merasa, merasa sudah umur. Maka Tuhan datang pada saya, gak tanggung-tanggung tuh, dengan mahkota duri. Jadi lihat pasti, ini ku kerjakan untuk kamu. Dan juga Anda semua, karena saya diangkat sebagai gembala oleh Tuhan. Artinya mengakui Anda semua. Tuhan menunjukkan mahkota duri. Lihat pasti, ini ku kerjakan untuk kamu. Tuhan pakai mahkota duri dengan berdarah-darah. Kalau Tuhan bisa nerangkan orang itu pasti 2 kali, maka saya merenungkan, menangis betapa Tuhan nebus kita agar Anda jadi anak kerajaan surga. Tuhan muncul lagi dengan mahkota duri. Lihat pasti, ini mahkota duri aku kerjakan untuk kamu, sekali lagi untuk kamu, tapi juga saya gembala untuk Anda semua. Jadi Tuhan nebus Anda yang sangat mahal di mahkota. Betapa sakitnya saya pun waktu dulu divonis dokter tukang otak, saya pun sakit sekali. Kadang-kadang saya cedurkan di tembok dulu waktu sakit, karena saya kerja di sana dulu tidak pernah bilang. Karena kalau saya sampai kanker bisa saya masih sedang di sana, tidak cerita. Tapi saya diam, periksa dokter, nangis. Saya sering nangis ke dokter, karena dokternya baik mas saya. Suruh operasi ke luar negeri. Hasilnya 2-3 hasilnya. Saya pikir ngapain saya operasi ke luar negeri, hasilnya 2, jadi artinya saya dicoba. Jadi kadang-kadang orang penderitaan, orang dibeli Tuhan mengalami masalah, maka saya pun putuskan enggak mau ke luar negeri. Ngapain kalau saya dioperasi hasilnya 2-3%, saya putuskan sembuhnya besok.
semuanya berjalan kurus. Saya berjalan kurus tiap hari. Akhirnya berjalan, saya nggak sadar akhirnya sembuh. Jadi ada seorang sahabat Jimmy juga kanker otak divonis 2 minggu mati. Dokternya tahu saya untuk cari saya dokternya. Maka Pak Jimmy jumpa saya, cerita dokternya suruh jumpai saya karena 2 minggu lagi mati. Maka itulah kalau sampai kepada Tuhan ngajar apa? Saya dengar ucapan Pak Jimmy, yaitu waktu saya tanya, Bapak umur berapa kamu? Umur 30 sudah divonis mati. Maka dia tidak kenal Bapak, dia menjerit menangis. Artinya anak haram. Maka kalau Anda perhatikan, kutuk terbesar manusia kalau seorang pria wanita berzina punya anak, itu kutuk terbesar. Maka kemarin ada barisan pun saya perintahkan semua mengucapkan lepas ketua. Jadi Tuhan perintahkan saya setiap sakramen lebih penyerahan anak, baptisan, perkawinan harus mengucapkan lepas kutuk sebutan. Anda tidak tahu 5-6 dia Anda kalau bunuh kain bunuh HP adiknya dikutuk 7-an. Tuhan sang kerasa generasi ke-7 waktu zaman Aeco, bumi ditenggelamkan zaman Nuh, semua dihapus, manusia dan hewan yang selama satu keluarga yang hidup suci, yang berkenan di depan Tuhan. Artinya apa? Pernah dibuktikan untuk tuturan kutuk membunuh. Bumi dihapus, ditenggelamkan, bumi tenggelam, manusia habis di dunia, termasuk binatang habis. Jadi Tuhan buktikan betapa kerasnya kutuk itu. Jadi betapa soal, maka Anda perlu lepaskan kutuk anak-anakmu, kutuk zina, cabul kanak. So kalau orang gak Kristen dulu kan orang kalau Kristen diberkati, yaitu saling ampuni, saling setia, gak boleh cerai dan sebagainya. Orang dunia kan bisa aja kawin berapa kali-kali, nikah berkali-kali gak apa-apa, atau free sex bisa. Orang Kristen nggak boleh. Maka hasil orang free sex itu keras. Anak haram dikutuk paling berat. Jadi Anda renungan di Ulangan 23 ada yang mengatakan, yaitu anak haram dikutuk berat, yaitu sampai 10 anak cucunya. Maka Tuhan mengatakan apa? Tentang kutuk ini di Lukas 23:27-28. Lukas 23 ayat 27 sampai 28. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan, Tuhan ngajar lepas dari kutuk. Waktu Tuhan disalibkan, jatuh mikul salib, maka para wanita menangis, ikuti. Komentar apa? Jangan tangis aku, tangisi anak, tangisi kamu, anak-anakmu. Artinya apa? Ada kutuk perbuatan kita. Jadi Anda renungkan, Tuhan artinya ajar apa? Anda lepas dari kutuk, yaitu misalkan kutuk agama nenek moyang, kutuk nabi palsu dan sebagainya. Kenapa? Saya pernah menyaksikan beberapa orang, yaitu jadi pendeta mati. Mati apa? Tuhan bahkan lihatkan teman saya, yaitu dia gak Kristen, jadi pendeta, tapi dia belum pasang kutuk, tapi dia banyak dosa. Maka Tuhan katakan apa? Aku cabut nyamanya. Jadi lagi Anda yang dulu agama nenek moyang, lepaskan dikutuk nenek moyang. Anda yang tahu
peraturan nenek moyang, peraturan agama lain. Tapi orang kesini ajar hidup suci, hidup kudus, agar Anda jadi warga kerajaan surga. Maka itu kalau Anda perhatikan tadi, Tuhan ngajar lepaskan dari kutuk. Saya diajari Tuhan untuk apa? Untuk lepaskan kutuk itu. Dari seorang anak, lepaskan kutuk aku nenek moyang, orang nyembah patung, orang yang nabi palsu dan sebagainya. Maka Tuhan kabarkan harus lepaskan. Kalau ngelani, kalau belum lepas kutuk bisa jatuh bau dosa. Maka termasuk Anda dilepas dari dosa, perlepasan kutuk. Anda belum melaksanakan kutuk nenek moyang, Anda bisa jatuh bau dosa. Resepnya ada yang lain yang melayani, tapi jatuh dosa lagi. Karena apa? Dari mulutnya nggak ngucapkan lepas dari kutuk kepercayaan nenek moyang, nyembah patung atau nabi-nabi palsu. Anda penting ayat tadi gambar apa? Jangan tangis aku, tangis anakmu, tangis kamu anak apa? Itu hati Anda lepaskan dari kutuk. Maka kita baca di sini di dalam Lukas 23. Lukas 23 ayat 39 sampai 45. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Ketemu Tuhan diselamatkan. Tapi apa? Tapi harus hidup bait suci. Hanya ketemu Tuhan. Tuhan kan berkata pada orang lain yang surga, Anda ucapan Tuhan Yesus, peraturan-peraturan hukum Tuhan harus dipenuhi. Tapi kalau Anda masih dosa, ketemu nggak tobat, ya nggak selamat. Karena ada yang ngajar bahwa cukup ketemu Tuhan selamat, diampuni, memang ketemu Tuhan sampai selamat. Tapi tobat setelah ketemu Tuhan juga bertobat. Maka mari Anda seandainya kalau sudah Anda ninggalkan semua ajaran nenek moyang, ketemu Tuhan Anda diselamat, tapi harus lepaskan kutuk penyakit, kutuk dosa dan sebagainya, lepaskan kutuk. Maka sekali lagi di acara ini juga saya serukan supaya para suami istri yang dulu belum Kristen, Nima Yesus, Anda lupa lalu saling ampuni, saling ngasih, harus saling setia. Kenapa? Kalau agama moyang kan, yaitu boleh cerai, boleh tambah, boleh kurang, tapi orang Kristen nggak boleh tambah kurang atau kata lebih lagi, yaitu sekarang bahkan saya lihat acara di YouTube dikatakan orang silakan free sex nggak bisa toh, orang free sex nggak boleh ke surga. Anda baca halaman terakhir di kitab Wahyu, maka orang Sunda, orang free sex tidak bisa ke surga. Bahkan kalimat pertama, so, ayat pertama yaitu tidak bisa ke surga. So. Maka itulah kalau sekarang saya sampaikan itu, kalau orang bisa punya anak, dosa yang paling besar. Saya ulang, ya anak penting sekali. Kalau Anda Anda cukup melepaskan bersama anakmu yang ada anak Arab. Kan Anda berjaman sama-sama, lepas kutuan Arab, cukup mengucapkan. Kalau Anda tidak bisa mengucapkan, Anda artinya melekat anakmu gagal, tidak berhasil. Anak Arab itu bukan kutuk di akhirat, nggak bisa jemaat Tuhan, tapi juga di dunia gagal, jatuh bang dosa, menderita dan sebagainya. So.
maka Anda harus jaga hidupmu supaya Anda katakanlah supaya yaitu ketemu Tuhan selamatin, maka Satan bakal masuk. Yang Tuhan selamat yang sebelah kiri nama Desmas Desmas itu juga temannya. Yang sebelah kanan Desmas, yang kiri Desmas itu sejak kecil tinggal di pegunungan di gua-gua pegunungan. Akhirnya waktu Tuhan Yesus ke Mesir itu saya baca ceritanya, maka mampir ke suatu gua di pegunungan maka gua itu ada Desmas di suatu kecil, batu kecil. Jadi dua anak ini juga masih kecil. Maka Tuhan Yesus tiba Yusuf Maria yaitu di gua di bulan, maka dimandikan. Maka mamanya Desmas yang sebelah kanan anaknya Kosta, maka dia percaya kalau tidak orang gede, orang sakti nggak akan dibawa anak bayinya masuk ke gua. Jadi ditanya Desmas ketika itu sakit kusta, maka ibunya itu tahu bekas mandi Yesus kecil itu airnya diambil dia untuk mandikan Desmas yang belakangan. Dia percaya sembuh dan betul sembuh. Dalam cerita itu sembuh. Desmas tidak kusta sembuh maka dari tuanya yaitu waktu Tuhan Yesus diadili, maka juga Desmas diadili disalibkan maka perhatikan yang sebelah kanan juga satu gua tapi dia bilang, Tuhan kalau engkau Mesias terus selamatkan dirimu, selamatkan saya maka artinya mengucat. Tapi yang sebelah kanan Desmas yang sembuh kusta, jadi kalau orang sembuh ada berkahnya, ikuti karena dituntun ada kuasa di gereja. Perhatikan kuasa gereja itu. Kenapa? Karena ada orang kota kalau ya saya dengar di YouTube kalau sakit kamu cari KTPS, tapi kalau sembuh kembali suruh kembali. Ayo ke sakit boleh KTPS. Pada ditanya tahu TPS ada kuasa besar maka Desmas sembuh dari air bekas mandi bayi Yesus. Dikuir ke Desmas sembuh. Maka waktu disalibkan dia fair berkata, Tuhan jangan lupakan aku kalau engkau sebagai raja datang sebagai raja. Maka Tuhan katakan, ini kamu bersamaku ada di Nerwedosa. Artinya apa? Orang ketemu Yesus lalu bertobat Tuhan hati manusia. Anda tobat langsung Tuhan. Hari bersamaku di Nerwedosa. Artinya apa? Anda yang dulu agama nenek moyang gak bisa terima Yesus, Anda ada berkat di Medan. Juga yang Yesus gambarkan. Saya pun diajari Tuhan kalau orang baru tobat ada tempat Medan. Tapi kalau Anda bersama saya tobat saat ini, maka Anda di ruang musik. Ruang yang tepat Anda puluhan tahun. Maka sekarang itu tobatlah. Kita kena kasih Tuhan. Bertobatlah. Kerajaan sudah dekat dari Desmas yang sebelah kanannya. Selamat masuk Medan. Kita baca yang terakhir di Roma 12:1-2. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saya yang tambahkan waktu Tuhan penglihatan bahwa saya nggak boleh pensiun, maka suatu hari saya dua lagi, Tuhan, saya tanya sekali lagi, boleh pensiun nggak? Saya nggak bertanya lagi, tapi Tuhan tolong jawab yang jelas supaya saya mengerti, supaya
Saya bilang kurang ngerti Tuhan tentang mahkota duri. Tolong Tuhan, saya minta penjelasan jelas. Apa boleh pensiun enggak berarti tanya lagi. Sekali lagi Tuhan. Maka Tuhan turun dari salibnya dibawa ke makam. Artinya apa? Saya punya perintah Tuhan khusus. Yang lain supaya mati. Jadi kalau saya Anda sudah umur, karena saya ingin dapat perintah Tuhan. Sang lain Tuhan saya mati itu dikabarkan justru dari salib bawa ke makam. Maka jawab Tuhan itu, asal melayani Anda sampai saya meninggal. Bahkan saya, kalau saya sampaikan suatu hari sambung, ada lagi sekali saya ingin, ya ada yang ceritanya panjang, sekali lagi saya sampai yang lain ada, karena Tuhan mengabarkan Tuhan turun dari salib ke makam, sang lani sampai mati dengan Anda bersama saya, dua saya, Anda dan saya nanti bangkit hari kiamat masuk surga. Kita dengar berapa Yesus telah menyentuh kita, nubus kita, ganti ke tubuh kita, digantung di atas kayu salib. Artinya apa? Artinya yaitu Bapak, Anda bukan milik Anda lagi, milik Tuhan, karena sudah digantikan, disalibkan. Maka Anda tidak punya hak atas tubuh lagi. Tubuh milik Tuhan. Kalau ingin ke surga, tubuh milik Tuhan, maka ibadah yang sejati, nyerahkan tubuhmu sebagai ibadah yang suci, ibadah kudus. Maka jangan cemarkan tubuhmu, jangan sampai zina, jangan cabul, jangan membunuh. Jangan, Tuhan yang katakan sekali lagi, jangan bunuh, jangan zina, jangan mencuri. Karena kalau curi orang enak tuh, nikmati milik orang lain, atau orang dusta, nipu dan sebagainya. Maka seruan saya kemarin, kita di hari Jumat aku seru kena rumah tadi, kita tubuh kita bukan milik kita lagi, ditebus Tuhan, dilakukan karena hukum Tuhan dilakukan. Maka mari kita jaga tubuhmu, jangan dosa, jangan salah. Suami istri saling setia, saling ampun setia. Suami istri saling ampuni, saling setia, agar Anda punya rusuh. Kalau Anda suami enggak setia, maaf, Tuhan yang ngomong bukan saya, Anda enggak punya rumah, enggak bisa rumah surga. Ibu juga enggak setia, so. Suaminya juga enggak punya rumah di surga, enggak bisa punya rumah di surga. So. Lagi-lagi, seruan mari kita di hari peringati tubuh Yesus ditumbak, disalibkan. Mari kita renungkan umur kita 78 tahun. Maka Anda yang umur lebih 56 tahun, jaga hidupmu. Anda mulai berjuang. Untuk apa? Karena Anda berjuang untuk ke surga. Di alam rasa M tahun. Di dunia cuma 70 tahun. Tapi kalau Anda nggak menghargai tubuhmu, ibadah suci, makan juga Anda akan tubuhmu kan diterkam setan M tahun. Anda kan nggak mau sama setan M tahun. Maka harus berjuang untuk pesta suka. Maka seruan sama, mari kita jaga hidup kita. Mari bersama-sama berjuang masuk surga, karena Anda dan saya punya rumah surga, dan saya nanti jadi tetangga di kerajaan surga. Amin. Saya serahkan pada. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara, kita bersyukur hari ini kita memperingati Jumat Agung. Tadi Pak Pariaji sudah mengingatkan kita semua, mari kita hargai pengorbanan Tuhan. Hargai darahnya yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib untuk menebus segala dosa, untuk mengampuni segala dosa kita. Itu sebabnya saya bersyukur saudara hari ini yang beribadah di Tiberias Gading Nias, saudara yang beribadah di rumah masing-masing, saudara sedang menghargai pengorbanan Tuhan. Katakan amin. Ketika saudara menghargai pengorbanan Tuhan, maka percaya suatu hari kelak saudara akan diundang pesta di surga. Dan selama hidup di bumi ini, hidup saudara diberkati, hidup saudara berkemenangan, hidup saudara melangkah dalam mujizat. Katakan amin. Nah saudara, tadi Pak Pariaji sampaikan, hargai tubuhmu yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus.
Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Surat Roma pasal 14 ayat 7 sampai 9 berkata, jikalau kita hidup untuk Tuhan. Jikalau kita mati untuk Tuhan. Sebab apa? Sebab hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Artinya apa saudara? Kita nggak boleh hidup sesuka hati kita. Kita nggak boleh hidup hanya untuk kesenangan dunia. Tapi biarlah kita hidup untuk Tuhan. Karena Tuhan telah menebus hidup kita. Tuhan telah membayar lunas saudara dan saya. Katakan amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hari ini Tuhan mengasihi kita semua, katakan amin. Kasih-Nya besar, kasih-Nya abadi, kasih-Nya tidak pernah berhenti. Dia mengasihi saudara. Responi kasih Tuhan, responi kebaikan Tuhan dengan kita hidup untuk Tuhan. Katakan amin. Baik saudara, kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Saya akan baca 44 sampai 47. Nanti 48, 49 kita baca bersama. Demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. 47 sampai 49, sama-sama 2-3 ya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil apa? Memukul-mukul diri. 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan siang ini. Tema kita siang ini, hargai pengorbanan Yesus. Apa temanya saudaraku? Hargai pengorbanan Yesus. Saudara, ayat yang kita baca ini adalah detik-detik, saat-saat di mana Yesus mati di atas kayu salib dan dia menyerahkan nyawanya. Dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu saudara, orang-orang yang melihat peristiwa itu saudara, saat itu terjadi gempa. Dan itu gempa yang sangat lama saudara. Jadi Alkitab atau sejarah geologi mencatat, gempa waktu terjadi Yesus mati itu adalah gempa yang lama saudara. Lalu yang kedua, terjadi mujizat. Waktu itu kegelapan meliputi seluruh bumi dari jam 12 sampai jam 3. Maka saudara nanti bisa perhatikan, biasanya setiap Jumat Agung dari mulai jam 12 mulai mendung, mulai gelap. Artinya apa? Tuhan Allah semesta, Dia yang berkuasa atas bumi dan segala isinya. Katakan amin. Maka saudara, waktu Yesus menyerahkan nyawanya, orang-orang itu saudara berkata, "Dia ini benar-benar Tuhan." Lalu sebagian orang pulang ke rumahnya sambil memukul-mukul apa? Dirinya. Apa maksud memukul-mukul dirinya? Mereka menyesali bahwa Yesus ini ternyata adalah Tuhan. Bahwa Yesus ini adalah ternyata Mesias. Bahwa Yesus ini adalah ternyata Juru Selamat. Jadi kata memukul-mukul diri itu artinya tanda penyesalan. Hari ini siapapun saudara, mari kita menghargai pengorbanan Tuhan. Katakan amin. Saudara enggak perlu pukul-pukul diri saudara.
Sikap hidup saudara mencerminkan apakah saudara menghargai pengorbanan Tuhan atau tidak. Perbuatan saudara mewakili apakah saudara menghargai pengorbanan Tuhan atau tidak. Hari ini kalau saudara beribadah, hari ini di Jumat Agung ini saudara menyembah Tuhan, sesungguhnya saudara sedang menghargai pengorbanan Tuhan. Katakan amin. Hari ini ketika saudara menjaga hidup saudara baik, hidup saudara berkenan, tidak jatuh dosa, sesungguhnya saudara sedang menghargai pengorbanan Tuhan. Katakan amin. Tidak semua orang menghargai pengorbanan Tuhan. Pulang gereja Jumat Agung saudara, lakukan dosa. Hari ini kita bertobat, kita minta ampun. Tuhan telah ampuni segala dosa kita. Kita berjuang hidup yang berkenan. Katakan amin. Saudaraku, hari ini mari kita semua menghargai pengorbanan Tuhan. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, Dia sudah tanggung semuanya. Itu sebabnya Yesus berkata, "It is finished." Tetelestai. Artinya apa? Sudah selesai. Apa yang selesai? Segalanya. Semua penyakitmu sudah sembuh. Katakan amin. Semua penderitaanmu Tuhan sudah tanggung. Semua masalahmu, pergumulanmu, kesakitanmu Tuhan sudah tanggung. Katakan amin. Waktu Yesus dicambuk saudara, Yesus dicambuk 39 kali. Pertanyaannya, kenapa Yesus mesti dicambuk? Zaman dulu saudara, ada dua hukuman. Yang pertama hukum cambuk, atau yang kedua hukuman mati. Maka hukuman matinya adalah dengan disalibkan. Kalau sekarang hukuman mati ada yang ditembak, ada yang dikasih suntikan, ada yang dikasih di dalam ruangan tanpa udara. Zaman dulu hukuman mati itu saudara, mereka harus mati disalibkan. Nah, biasanya kalau orang dosa, lalu dia hanya dihukum cambuk, dia nggak disalibkan. Contoh misalkan di zaman ini, kalau ada orang dihukum penjara, maka cuma di penjara saja, nggak sampai mati. Tapi kalau ada orang dibilang hukuman mati, nggak di penjara, tapi dia akan dihukum mati gitu saudara. Ada juga yang hukuman penjara seumur hidup, artinya sampai mati. Nah, zaman dulu saudara, orang kalau dihukum cambuk, cambuk aja. Atau dihukum salib, salib aja. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus disalib dan dicambuk juga? Itu Yesus lakukan untuk menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 berkata apa? Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi apa? Sembuh. Saudara tahu arti bilur-bilur? Bilur-bilur itu tubuh yang hancur, bercampur darah. Itu sebabnya Yesus dicambuk 39 kali. Berapa kali Yesus dicambuk? Menurut hukum zaman itu, kalau ada orang kena hukum cambuk, mereka harus dihukum cambuk 40 kali. Nah, tentara Romawi yang mencambuk Yesus hanya mencambuk 39 kali. Kenapa 39? Karena dia takut kelebihan. Kalau dia cambuk 41, maka orang yang cambuk ini akan dihukum cambuk balik. Dia akan terima cambukan balik. Jadi supaya nggak lewat, itu sebabnya kalau saudara nonton film The Passion, itu ada yang botak saudara yang catat. Waktu Yesus dicambuk, pah, 1, gitu. Tambul, pah, 2, itu dicatat. Dan itu 39 kali. Tuhan tidak menyerah. 20 kali, pah, Tuhan tidak menyerah. 30 kali, pah, Tuhan tidak menyerah. Sampai 39 kali, Tuhan tidak pernah menyerah. Hari ini, siapapun saudara yang berpikir ingin menyerah, menyerah dengan keadaan hidupmu, menyerah dengan keadaan rumah tanggamu, Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan melakukan apapun untuk saudara dan saya. Katakan amin. Dia pikul salibnya saudara. Kami sudah pernah ke Yerusalem. Saudara yang pernah pergi ke Yerusalem, saudara akan jalan Via Dolorosa, jalan salib. Itu bukan jalan yang mudah, jalan yang naik turun. Dan itu kalau kita ke sana saudara, Via Dolorosa bawa pikul salib. Tapi salibnya cuma ya ecek-ecek gitu saudara. Salib yang kecil. Tapi itu pun walaupun kecil saudara, kita lewat Via Dolorosa itu saudara, setengah jalan udah
megap-megap. Yesus yang sudah dicambuk, Yesus yang sudah hancur, Yesus yang sudah setengah mati atau koma, dia angkat itu salib. Dia jatuh, dia bangun lagi. Dia jatuh, dia bangun lagi. Sampai di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Tuhan tidak pernah menyerah. Siapapun saudara yang hari ini berpikir untuk menyerah, Tuhan tidak pernah menyerah. Dia tanggung semuanya. Dia mengasihi saudara. Tuhan memulihkan hidup kita. Tuhan mengampuni hidup kita. Tuhan memulihkan keadaan kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Siapapun saudara hari ini jangan menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan engkau. Tuhan tidak pernah menyerah dengan keadaanmu. Dia selalu ada menyertai. Dia selalu ada menolong. Dia selalu ada memberkati kita. Kasih-Nya abadi. Kasih-Nya tidak pernah berhenti. Dia angkat kita. Dia pulihkan kita. Dia ubahkan kita. Dia jamin kita pesta di surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya hargai pengorbanan Yesus. Kalau Pak Regi tadi berulang-ulang kali berjuang, ya saudara, berjuang. Bahkan secara jasmani dia mau pensiun, maksudnya udah 40 tahun melayani. Mau pensiun, tapi Tuhan jumpai, kasih penglihatan, Tuhan bermahkota duri. Mau pensiun lagi, dibawa ke sebuah makam. Ternyata ikut Tuhan, nggak ada kata pensiun. Melayani Tuhan, nggak ada kata pensiun. Hari ini jangan undur, jangan menyerah. Tuhan sudah tanggung hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Dan suatu hari kelak Tuhan pasti jemput kita. Katakan amin. Itu sebabnya hargai. Perbuatan kita, hidup kita mencerminkan apakah kita menghargai pengorbanan Yesus atau tidak. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal. Apa tanda orang yang menghargai pengorbanan Yesus? Yang pertama kita lihat 1 Korintus 6, 18, 20. Saya baca 18, 19, nanti 20 kita baca bersama. Demikian. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap, saudara perhatikan ayat ini keras. Dosa yang lain itu di luar. Tapi kalau dosa percabulan, itu dosa dengan dirinya sendiri. 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Tuhan menciptakan kita dari debu tanah. Lalu debu tanah ini Tuhan hembuskan nefes. Dalam bahasa Ibrani artinya apa? Roh Allah. Itu sebabnya manusia menjadi penuh kuasa. Roh Allah, nefes, ruah, parakletos. Tapi kalau manusia ini berdosa, maka Roh Kudusnya undur. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengingatkan, bukankah tubuhmu tempat Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu apa? Sama-sama bersama saya, aku bukan milikku sendiri. Aku milik Tuhan. Kalau kita sadar hidup ini, tubuh ini milik Tuhan, gak boleh semena-mena. Gak boleh cemarkan tubuh kita. Ayat 20 sama-sama kita baca 2-3 ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya apa? Lunas dibayar. Karena itu apa? Sama-sama bersama saya katakan, aku mau memuliakan Allah dengan tubuhku. Karena aku telah dibayar lunas. Amin. Jadi yang pertama, apa tanda orang menghargai pengorbanan Yesus? Yang pertama, muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Apa yang dimaksud memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Perbuatan kita, tindakan kita, apa yang kita lakukan hendaknya menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu
kerinduanku. Jadi mohon maaf kalau kita berdosa. Tadi Pak Parji ingatkan, jangan zina, jangan cabul. Sesungguhnya kita tidak memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tapi hari ini saudara, yang jaga baik tubuhmu, jaga baik perbuatanmu, jaga baik suci kudus hidupmu, saudara sedang memuliakan Tuhan. Katakan amin. Waktu saudara memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka hidupmu pasti dipelihara, hidupmu pasti diberkati, hidupmu berjalan dalam kuasa, hidupmu berjalan dalam kemenangan, hidupmu berjalan dalam perkara-perkara yang ajaib. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tapi mohon maaf, kalau tubuh kita cemar, sakit penyakit akan menggerogoti tubuh kita. Kalau tubuh kita cemar, iblis akan mengalahkan hidup kita. Kalau tubuh kita cemar, hidup kita kalah oleh dunia ini. Saya doa hidup kita berkemenangan. Saya doa apa yang kita pegang, apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mulai dari tubuh kita, jaga saudara, jaga. Jaga. Dimanapun kita berada, Tuhan tahu. Kemarin saya ngubur saudara. Ini sebelum meninggal dia minta makan yang enak. Dan detik-detik dia mau meninggal, dia minta perjamuan. Dia minta minyak urapan. Kemarin di rumah dukanya saudara, tiba-tiba ada merpati. Dan keluarganya saudara melihat ada sosok putih malaikat. Indah saudara. Kalau saudara hidup baik, malaikat Tuhan meneteng saudara. Malaikat Tuhan menjaga saudara. Kalau saudara hidup baik, kemuliaan Tuhan menaungi hidup saudara. Sehingga hidup saudara berjalan dalam kuasa, berjalan dalam kemenangan, berjalan dalam mujizat. Setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa tanda orang yang menghargai pengorbanan Yesus? Kita baca Kolose 1:20-23. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada maupun yang ada. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah. Terus 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang. Stop dulu. 20-21 ini kita diingatkan bahwa Tuhan dengan matinya di atas kayu salib, dengan berkorban di atas kayu salib, yang pertama dia memperdamaikan kita dengan Allah. Kenapa memperdamaikan? Emangnya kita berantem dengan Tuhan? Saudaraku, orang yang berdosa, Tuhan saudara, mohon maaf, terpisah. Kita terpisah dari Allah. Itu sebabnya kalau saudara nonton film The Passion, waktu Yesus mati di atas kayu salib, sebelum mati dia teriak, Elohim, Elohim, lama sabatani. Artinya apa? Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kenapa Yesus berkata itu? Itu bukan sekedar perkataan, tapi itu sebuah pengingat, warning bagi kita. Kalau kita berdosa, murka Allah turun atas kita, sehingga kita terpisah dengan Allah. Yesus waktu di atas kayu salib sedang menanggung semua dosa kita, sedang menanggung semua kejahatan kita, sedang menanggung semua hukuman yang harus kita terima, sedang menanggung murka Allah. Itu sebabnya Yesus terpisah dengan Allah Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata, Elohim, Elohim, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa kau meninggalkan aku? Hari ini Yesus sudah mati. Tuhan gak meninggalkan saudara lagi. Tuhan selalu ada bersama saudara. Tuhan menyertai kita. Amin. Lalu apa sikap kita atas pengorbanannya sehingga kita tidak ditinggalkan lagi? Ayat 23. Sama-sama kita baca. 23. Sama-sama 2-3 ya. Sebab itu kamu harus apa? Bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari. Stop, cukup sampai di situ. Perhatikan, apa sikap kita atas pengorbanannya yang memperdamaikan kita, yang membuat kita dari jauh menjadi dekat, yang membuat Tuhan tidak meninggalkan kita lagi. Respon kita apa? Penghargaan kita atas pengorbanan Tuhan apa? Ayat 23 tadi katakan, sebab itu kamu harus apa?
bertekun dalam iman. Sama-sama bersama saya katakan, aku mau menghargai pengorbanan Yesus dengan bertekun dalam iman. Amin. Apa maksudnya bertekun? Bertekun itu saudara konsisten. Konsisten itu apa? Terus menerus. Pak Parhaji konsisten. Orang mau bilang apa konsisten? Suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Nggak dikurangin, nggak ditambahin. Mau kemana-mana, dulu kalau kita, ya saya dampingi Pak Parhaji, ketemu orang di Novotel, orang besar pemilik TV terkenal di Indonesia. Pak Parhaji, Pak, apa kabar? Lalu Pak Parhaji cerita, lalu Pak Parhaji bilang apa? Saya disuruh Tuhan, diperintah Tuhan, kembali ke bumi, manusia suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Ketemu lagi orang di Senen City, saudara, pemilik bank besar di Indonesia. Pak Parhaji katanya. Lalu sampaikan, saya ini pendeta dipilih Tuhan. Suruh sampaikan manusia suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Kemana-mana dia selalu ngomong itu. Kemana-mana dia bilang perjamuan kudus minyak urapan perintah Tuhan. Dimanapun, acara apapun saudara. Artinya apa? Konsisten, terus. Sama hari ini saya tidak tahu keadaanmu seperti apa. Tapi tekunlah, tetaplah beriman. Waktu engkau tetap beriman, apapun keadaanmu, engkau tetap kuat. Apapun keadaanmu, engkau akan menang. Apapun keadaanmu, engkau akan melihat jalan keluar. Apapun keadaanmu, engkau akan menerima mujizat. Mungkin hari ini rumah tanggamu diambang kehancuran. Tetap bertekun. Mungkin hari ini saudara belum punya keturunan 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Tetap bertekun. Ibu Paryaji, Ibu Darniati, doakan di Sarbini. Ada suami istri 15 tahun gak punya keturunan. Tapi dia tekun. Akhirnya apa saudara? Tahun ke-15 mengandung. Tadi pun Ibu Luisa Francisca. Sakit kanker payudara, displasia, ganas. Dua-duanya saudara payudaranya sudah ya hancur, udah nggak pakai lagi apa itu bra katanya. Tapi dia tekun perjamuan. Sampai dia naik ke mimbar saudara. Orang kan nggak boleh naik mimbar maksudnya jemaat gitu. Dia naik, saking dia punya iman. Hari ini kesulitanmu apa? Tetap beriman. Waktu saudara beriman, Tuhan pasti tolong. Waktu saudara beriman, tangannya bekerja. Waktu saudara beriman, kuasanya dinyatakan. Waktu saudara beriman, mujizatnya dinyatakan. Setuju, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, apa tanda kita menghargai pengorbanan Yesus? Kita baca bersama di dalam 2 Timotius 2, 11 sampai 13. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan. Ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap. Karena Dia tidak dapat apa? Saudara perhatikan, jika kita menyangkal Dia, Dia menyangkal kita. Tadi Pak Parhaji ceritakan tentang Petrus. Petrus 3 kali menyangkal Yesus peristiwa penyalipan. Tetapi sesungguhnya Petrus 4 kali menyangkal Yesus. Yang 3 kali saudara tentunya tahu. Waktu Yesus ditangkap, orang-orang tanya, bukankah kau muridnya Yesus? Tidak, dia lari lagi 1 kali. Ketemu lagi oleh prajurit, bukankah engkau salah satu dari muridnya? Tidak, sampai ke 3 kali. Lalu ayam berkokok. Dan tapi ternyata saudara, Petrus pernah menyangkal lagi 1 kali di Roma. Di sebuah jalan namanya Quo Vadis. Jadi waktu itu zaman Nero saudara. Nero saudara memenggal orang-orang yang mengikuti Yesus. Lalu suatu hari akhirnya Petrus ketangkap saudara. Petrus ketangkap. Lalu saudara Petrus menyangkal Yesus. Bahwa dia bukan pengikut Yesus, dia bukan penginjil. Lalu dia jalan pulang saudara. Quo Vadis. Di jalan dia ketemu Yesus. Lalu Yesus berkata apa? Kenapa engkau menyangkal aku? Lalu saudara, Petrus nangis, Petrus sedih. Petrus balik lagi. Dan akhirnya apa? Dia mati sebagai martir. Dia disalib. Kalau Yesus disalib kepalanya di atas, Petrus minta sama Nero, jangan salibkan aku kepala di atas, salibkan aku kepala di bawah.
Maka kalau saudara ada salib yang kepala di bawah itu jangan, maksudnya ya nggak benar. Itu cerita tentang Petrus. Petrus disalibkan kepala di bawah. Hari ini jangan menyangkal Yesus. Tanda kita menghargai pengorbanan Tuhan. Yang ketiga, kita setia dan tidak menyangkal Yesus. Setia kepada istri, setia kepada suami, setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga. Saudara, kesetiaanmu Tuhan perhitungkan. Sekali lagi, kesetiaanmu Tuhan perhitungkan. Kesetiaanmu akan membawa engkau kepada mujizat Tuhan. Kesetiaanmu akan membawa engkau kepada keselamatan. Kesetiaanmu akan membawa engkau kepada perkara yang besar. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus telah menebus kita. Hargai pengorbanannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Lebih lagi sama-sama katakan, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Sekali lagi, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Musik saja mengalun dengan lembut. Saudaraku, mari kita hargai pengorbanan Tuhan. Pengorbanannya sempurna bagi kita semua. Kasih-Nya abadi bagi kita semua. Semua Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Dan Dia tidak pernah menyerah. Siapapun saudara yang berpikir untuk menyerah dengan hidupmu, siapapun saudara yang sedang berpikir untuk menyerah dengan rumah tanggamu, Tuhan tidak pernah menyerah. Dia mengasihimu. Angkat tanganmu dua-dua. Yesus, Yesus, Yesus. Pulihkan kami ya Tuhan.
Tuhannya. Haleluya. Haleluya. Tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Hati kita untuk sama-sama menyatu dengan sakramen perjamuan kudus, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Karena salibnya kita ada sampai hari ini, karena pengorbanannya, karena kasihnya, Dia rela menderita ganti setiap kita. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus, dengan iman di hadapan Tuhan. Katakan, salibnya, salibnya teramat mulia. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Gereja TPRS Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta dari Pariaji, memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus. Agar masuk perjamuan kudus, kita baca Yohanes 6:48-53. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengajak saya, jangan lebih roti mana kana. Tuhan mengatakan apa? Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, mereka telah mati. Tapi kita menerima tubuh Yesus, maka Anda akan hidup kekal. Bangkit hari kiamat, jadi kebangkitan ditemukan di perjamuan kudus, dari keselamatan termasuk Anda pesta surga semua. Anda untuk plasma suci harus ditemukan di balik tubuhnya, darahnya. Kalau enggak percaya dengan udahnya enggak, ya apa namanya teman dan kayak program lah dengan mati itu kita disambung kita hurufnya agar Anda kelas suci yang terima Tuhan Yesus, maka Anda akan kekal dalam hati. Ada Anda jadi mahkota kerajaan surga. Maka mari kita masuk perjamuan kudus. Mari hingga angkat roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh
Yesus Kristus yang tertumbah, tertikam di atas kayu salib sebagai penjang bekal dosaku diampuni, di sungai pikiranku, perkataanku, selamat kami telah dosa, setan-setan dan berbuatnya, keluarga kami diberkati, Kuasa yang kudus, tolak dosa, tolak setan-setan dan berbuatnya, kami akan dibangkit hari kiamat, terbangkan sebagai warga kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami siap sempurna, tidak mikir, tidak bertiku. Kami doa, kami tolak bodoh anak muda yang pandai plus, ada roh juara, roh the best di bidangnya. Kami doa agar kami tolak kebutaan mataku sempurna, antara kami tolak roh diurapi penuh kuasa, ujaz kami tolak paro, kami tolak batuk, bulu, belak kami tolak, agar jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi. Kami doa ginjalku sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak bisa operasi. Kami doa agar tubuhku, juaraku disucikan, dibangkitkan hari kiamat, agar kami semua lepas dari kutuk sakit, kutuk dan kami tolak virus corona, keluarga kami tidak kena pesona, kami telah gagal, kami telah segala kutuk penyakit, penderitaan, kami telah kutuk kanker tumor, setelah yang kedua hari sudah sembuh, sudah diangkat di atas kausai, inilah roh tidak surga, inilah tubuh Kristus. Akan terima dari sesuatu Anda perhatikan, ada yang sakit, Anda imani, dan darahnya disembuhkan. Orang di Amerika saya yang bayinya kena tumor, 5 tumor, harus dikeluarkan dokter. Saya telepon di Jakarta sakit, macam kamu, kalau sakit macam pada semua, betul sembuh. Sudah saksi, karena di gadingnya sudah bersaksi, sudah sembuh. Juga di Australia yang ada kanker di rahimnya, dokter mengatakan harus dikeluarkan. Saya telepon dari Jakarta ke Sydney dan betul sembuh. Saya bilang, kamu keluar dari sakit, kamu sembuh, anakmu selamat lahir, dan betul sudah saksi berkali-kali di Balisar ini. Kita angkat tangan bersama saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumbah di atas kayu sebagai penjang yang baru, yang kal, dosaku diampuni, di sungai pikiranku, perkataanku, perbuatanku, kami telah perzinahan, percabulan, kami telah orang tiga di rumah tanggaku, kami telah segala bentuk persaingan rumah tanggaku diselamatkan sebagai warga surga. Bila ada Yesus darah penjang baru, yang kal, dosaku diampuni, agar kami semua bangkit dari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami siap sempurna, tidak mikir, tidak bertiku, anak-anak muda, pandai cerdas, tidak bodoh, luar diurapi dengan darahnya, agar mereka semua yaitu diurapi siap sempurna, berkati agar mereka tidak buta. Kami telah kebutaan, kami telah virus corona, keluarga kami, keluarga mereka bebas bersona. Kami telah kutuk penyakit dan penderitaan, keluargaku bebas dari bersona, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, kami telah TBC, kami telah sesak napasku disempurnakan, ginjalku sehat, tidak dioperasi, sempurna sehat, berkuasa as obat-obatan, as makanan, pensenangan sempurna, tidak diare,
tidak sakit perut, disembuhkan, lancar buang yang kecil, lancar buang yang besar, organ tubuhku sehat sempurna, liver sehat, limpa sempurna, empedu sehat sempurna, pankreas sehat, agar kami semua berdarah sempurna, berdarah normal 20/80, demikian kami tolak diabetes, kami bebaskan dari segala kutuk penyakit, berikan kami doa agar kami disembuhkan, bebas dari penderitaan, tidak kanker, tidak tumor, tidak terkapar di ICU, berkati kami sudah disembuhkan, keluarga kami semua bebas dari juga rekan-rekan yang lain, bebas virus corona, kami tidak virus corona, kami doa segala penyakitku sudah sembuh. Dua masing-masing, dua sakit Anda, sebut sakit Anda. Mari kita lakukan lagi sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa segala penyakit sudah sembuh, diangkat di atas kausa segala kutuk penyakit berjalan keluargaku, bebas seluruh bangsa kami berkati, bebas seluruh bangsa berkati, tidak kena saya berkati, keluarga presiden, para menteri semua diberkati sehat sempurna, beri bangsa kami damai sukacita, kami tolak segala gangguan, sehat-sehat kuasa gelap, kami doa, kami diberkati sebagai warga surga. Percaya ini lebih roti mana, jangan roti mana 40 tahun, makan tidur di padang gurun, jangan roti mana setiap hari, pakai jubah kemuliaan, kami berjanji hidup yang suci, hidup yang kudus yang ketiga, jangan roti mana setiap hari, setiap hari ada kasus baru, sebab Tuhan ngajar kita generasi manjang, generasi Tuhan roh gagal, roh miskin, roh bangga itulah kami doa. Tidak utang tapi tidak kurangan, yang anggur berkati kerja, yang kurang berkati Tuhan kecukupan, kami doa tidak miskin, tidak bangus, semua kebenaran rumah tangga diberkati, kami tolak gagal, kami tolak rugi, kami tolak kemiskinan, kami tolak kurang, segala penyakit kuali sudah sembuh, sudah diangkat di atas kausnya. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Tanggal minyak ini Tuhan Yesus waktu naik ke surga pun dari Bukit Zaitun, maka Anda yang sudah umur lebih 50-60 tahun selalu sedia minyak urapan, Anda selalu urapi minyak supaya apa? Tuhan ngajar saya merintahkan, perintah Tuhan langsung harus pakai minyak urapan. Kalau ada apa-apa suatu hari saya minyak urapan minta supaya Anda boleh minta kutipres minyak urapan, Anda diurapinya agar Anda bangkit mempelai awet muda, so dibasuh aneh puluhan tahun dikubur dibongkar tetap bedinya utuh, orangnya utuh, ditibas artinya lebih daripada ilmu manusia. Maka Tuhan ngajar saya untuk membuktikan bahwa firman Tuhan lebih ilmu manusia, minyak pun lebih ilmu manusia. Banyak orang diberkati, minyaknya ada kuasa besar. Mari kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus,
Bila menyarapan untuk muliakanlah, kami muliakan mula kami dalam Yesus Tuhan, untuk memberi kami kemuliaan dan kuasa. Kami doakan diurapi supaya menyayani agar kami mulia yang segambar, yang benar. Kami tolak segala kutuk sakit, dan kami dengan menyayani diurapi agar kami akan bangkit hari kami terbangkan masuk kerajaan surga. Kami diberkati, kami tolak kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk bangkrut, kami setan dan percaya. Kami diberkati dan menyanyi agar kami, keluarga kami menjadi warga surga. Berkati kami punya rumah di surga dan di bumi, agar sepanjang masa diam di rumah. Kami doa agar kami semua bebas segala kutuk penyakit, bebas susah, bangsa yang berkati, hidup yang damai, yang sejahtera. Inilah minyak urapan. Ada dua masing ulasi minyak yang bagian sakit, ada ulasi bagian sakit. Mari kita ada doa dalam ulas minyak ini, urapi kami agar setiap ulas minyak ini punya kuasa, yaitu menyembuhkan penyakit. Bahkan seorang ibu menatari yang bayinya tidak bisa lahir karena kepala gede sakit, maka minum minyak urapan akhirnya melahirkan anak normal, sehat sempurna, tidak satu tes secara pun, tapi kepala bayi penuh minyak urapan. Betapa indahnya Tuhan, masa minyak urapan, saksikan yang indah luar biasa. Kan di dunia orang lahir akan dengan minyak keluar, ternyata iman ibu ini luar biasa. Dengan minyak kepala bayi penuh minyak urapan dan sehat sempurna. Maka berdua bangsa berkati kami dua anggota bersama ibu anak yang sehat sempurna, dijaga malaikat, tidak akan ada bersuna. Berkati keluarga yang sehat sempurna, keluarga yang berkati, punya rumah di surga, punya roh yang akan selalu diberkati, sehat sempurna. Juga keluarga Pak Dharma diberkati, bersama diberkati, anak-anak sehat sempurna. Kami dua anak-anak sehat sempurna, tidak ada virus apapun. Berkati keluarga yang punya rumah di surga, agar keluarganya sepanjang masa dia dalam harapan dalam Yesus, urapi kami sebagai warga surga. Amin. Saya kembalikan pada menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah siang hari ini, ibadah Jumat Agung. Kami percaya kami telah ditebus, kami telah diampuni, kami telah dimateraikan menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus yang telah dipimpin oleh Gembala Sidang kami, Gembala Martir, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kami percaya kami semua adalah jemaat Tiberias mempelai Kristus yang akan pesta di ruangan Maha Suci. Dan kami berdoa selama kami hidup di bumi, hidup kami seperti di surga. Menang atas segala sakit penyakit, menang atas segala penderitaan. Diberkati hidup kami di bumi seperti di surga. Berkati umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah Jumat Agung dari rumah. Biar damai, sukacita, mujizat, berkat juga Tuhan curahkan untuk mereka semua. Keluarga lepas keluarga. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, pemimpin pujian, yaitu pemain musik, penerima tamu, mood collector, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia pesta di surga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil.
Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Demikian ibadah Jumat Agung pada siang hari telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pada Minggu Paskah. Shalom.